Saya melihat bahwa Universitas Katolik Parahyangan ini menjunjung nilai humanum dan keanekaragaman. Dengan nilai-nilai humanum dan keanekaragaman itu, saya melihat bahwa warga komunitas Unpar, para dosen, para tenaga kependidikan, juga mahasiswa merasa nyaman, merasa enak dalam bekerja, dalam berkarya, dalam belajar. Nah, ini penting ya. Adik-adik mahasiswa Unpar, para Unparian muda akan dapat menyaksikan, mengalami sendiri bagaimana Unpar menjunjung, menghargai nilai humanum dan keanekaragaman ini, sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan adik-adik di masa mendatang. Karena dengan nilai humanum dan keanekaragaman inilah komunitas-komunitas kita, masyarakat kita, umat manusia akan terus dapat mempertahankan dirinya dan berkembang menghadapi perkembangan zaman. Ada beberapa pengalaman menarik selama saya bekerja 24 tahun di Unpar, dan pada waktu itu mungkin sekitar tahun 2000-an, saya berdiri di samping jendela kantor dan melihat ke arah pelataran gedung serbaguna. Saya melihat ada sekelompok mahasiswa yang kalau dilihat dari warna kulit mereka berasal dari etnis yang berbeda. Tetapi dengan riang gembira mereka bersatu menyusun semacam tali temali untuk spanduk dan mereka tertawa bersama. Saya berdecak kagum dalam artian begitu indahnya kebersamaan itu, keberagaman itu. Dan saya melihat ini semacam laboratorium kebinekaan. Saya memaknai komunitas humanum itu sebagai sebuah kelompok yang saling berelasi secara baik, entah berelasi antar manusia, entah relasi dengan alam, maupun berelasi dengan Tuhan Sang Penciptanya. Nah, tetapi dalam konteks humanum, saya merasa bahwa semua orang itu juga adalah penting. Mereka berhak mendapatkan tempat di dalam komunitas itunya sendiri. Sehingga rasanya kita bersama-sama dapat membangun semangat manusia yang utuh, ya baik di Unpar maupun di lingkungan masyarakat. Keberagaman itu indah. Saya mengilustrasikannya seperti sekumpulan warna yang saling berdampingan kemudian membentuk sebuah lukisan yang enak dipandang. Nah, Unpar bisa maju dan berkembang sampai saat ini juga menurut saya tidak terlepas dari keberagaman yang ada. Ada beberapa budaya yang datang ke Unpar, ya tentunya budaya baik dari daerah asal maupun dari sekolah-sekolah yang ikut membantu Unpar maju. Tetapi lebih indah lagi karena keragaman ini dihargai dan diberikan ruang toleransi oleh komunitas Unpar itu sendiri. Bagi adik-adik angkatan 2020, meskipun adik-adik belum sepenuhnya memahami tentang konteks humanum dan keberagaman, tetapi saya ingin berpesan agar adik-adik semua tetap bisa saling menghargai sesama teman, tetap menjunjung kebersamaan, tidak perlu lihat dia asalnya dari mana, dari sekolah mana, agamanya apa, tetapi bersama-sama untuk membangun komunitas Unpar yang lebih baik. Tantangan ini terlebih muncul lagi karena adik-adik angkatan 2020 juga mengalami masa pandemi COVID-19, di mana teknologi yang menjadi bagian dari revolusi industri 4.0 semakin gencar dimanfaatkan. Nah,
Tantangannya memang tidak mudah dalam artian bagaimana menjadi komunitas humanum dan beragam tanpa menolak keberadaan revolusi industri 4.0. Jadi yang pertama saya kerja di dulu PKH ya, Pusat Kajian Humaniora, sekarang menjadi Lembaga Pengembangan Humaniora atau KPH. Waktu awal itu ya saya bertanya-tanya sih sebenarnya, humaniora itu simpelnya apa sih sebenarnya? Akhirnya ada jawaban dari salah satu rekan dosen namanya Pak Damianus Cihali. Ya bilang ya simpelnya mah memanusiakan manusia yang lain. Ya, ya simpel banget ya. Cuman ya buat saya menjadi satu hal yang sulit karena dalam banyak hal saya merasa bahwa ya bagaimana saya memanusiakan manusia yang lain sedangkan ada rasa-rasa bahwa kok ada perlakuan-perlakuan atau ada hal-hal yang tidak manusiawi gitu yang saya alami ya, tapi ya sudahlah, jadi itu jadi buat saya menjadi tantangan, jadi hal yang sangat berat buat saya bekerja di Unpar itu ketika berada di LPH sekarang. Ya jadi saya harus bagaimana memanusiakan manusia yang lain, ya itu siapapun juga dia ya. Bicara di Unpar adalah mahasiswa, rekan-rekan kerja yang lain, dosen, teman-teman administrasi dan pekarya ya. Ya di situ akhirnya saya bersikap ya bagaimana caranya gitu ya. Saya berusaha untuk berbuat sebaik mungkin saja dengan suatu hal lagi yang kayaknya ya melayani, kemudian ya dengan yang menginginkan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang saya pikirkan itu dibutuhkan mereka. Ya itu sih yang saya rasakan gitu. Jadi ya, lebih santai. Karena ada beberapa mahasiswa tuh awal-awal ada PKH, itu mereka curhat datang ke ini karena di sana itu sangat bebas. Ya di PKH itu mahasiswa bisa datang, kadang-kadang itu dijadikan semacam tempat nyimpen barang. Jadi ketika mahasiswa datang, mereka mau pergi main ataupun lagi ada acara, datang langsung masuk ke dalam, kemudian tiba langsung ke ruangan buku ya, kayak gitu itu. Mereka langsung lemparin tas-tasnya, Pak, niti Pak, kami mau ada perlu. Ya. Jadi sebenarnya kok jadi gini ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi mereka di situ juga bebas ya, datang mereka curhat, ngomong, dan ada hal yang ini mungkin itu yang harus dipikirkan, dibenahin ya, bahwa ada beberapa mahasiswa bilang gini, Pak, kalau TU di fakultas itu seperti di sini gitu, kayaknya kami akan merasa nyaman. Itu aja sih kayaknya. Jadi mungkin sikap dan cara melayani. Jadi ya kita menganggap mereka itu sama, ya diajak ngobrol dan ketika mereka ngomong kita dengerin. Jadi tidak hanya apa yang menurut kita itu harus seperti ini dan seperti ini. Jadi kebutuhan daripada orang lain juga harus kita dengarkan sih sebenarnya itu. Nama saya Hendy, saya seorang Muslim. Saya bekerja di Unpar yang mayoritasnya beragama berbeda dengan yang saya anut. Tapi saya tidak merasakan adanya diskriminasi terhadap saya walaupun beragama berbeda. Mungkin ini yang dikatakan dengan keanekaragaman dan menghormati satu sama lainnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Arifin Dobson. Saya adalah alumni program studi fisika Universitas Katolik Parahyangan tahun 2014. Unpar menurut saya adalah laboratorium hidup yang sangat menarik. Saya di sana bisa belajar banyak hal, bereksperimen banyak hal, dan juga berinteraksi dengan banyak orang. Yang bikin laboratorium ini spesial adalah karena keberagamannya. Jadi banyak sekali ilmu dan variabilitas yang didapatkan dari bereksperimen di dalam Unpar. Tapi mungkin yang saya garis bawahi adalah rasa kekeluargaannya, karena itu yang benar-benar menempel sehingga saat ini. Contohnya di program studi fisika, karena saya di fisika dahulu, itu antara dosen, alumni itu sangat dekat, dan kita di antara mahasiswanya juga sangat dekat. Jadi kita bisa kolaborasi banyak hal, kita bisa cerita banyak hal, dan juga belajar banyak hal. Tapi nggak hanya di fisika, yang menarik itu di departemen-departemen, program studi, atau biro-biro lain, itu juga banyak sekali orang-orang yang baik. Apabila kita mencoba mengenal mereka, kita cerita, toh sampai sekarang itu banyak sekali koneksi-koneksi yang tetap termaintain sampai sekarang. Jadi banyak sekali koneksi yang tidak lepas hanya setelah lulus ya sudah koneksinya bebas, hubungannya selesai. Tapi hingga sekarang itu banyak sekali hubungan yang berlanjut, terutama dalam pendidikan, dalam penelitian, dan juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kekeluargaan yang bagi saya mungkin yang nomor satu dari kesan yang paling bagus atau paling yang mengena dalam hidup saya di Unpar.
Halo semuanya, saya Raha Zahira, alumni HI Unpar 2016. Saya merupakan VP of Capital Project Infrastructure di PricewaterhouseCoopers Indonesia dan juga McKinsey & Company Next Generation Women Leader Asia Pasifik 2020. Menurut saya, Unpar merupakan rumah bagi ribuan bibit penerus bangsa yang dimana mereka akan berproses bersama diiringi oleh lautan ambisi dan jutaan mimpi agar mereka dapat menjadi tonggak pembangunan yang terbaik. Pengalaman berkesan bagi saya selama berkuliah di Unpar adalah dengan dinobatkannya saya menjadi mahasiswa berprestasi utama Unpar 2019, mahasiswa berprestasi utama Jawa Barat Banten 2019, dan 6 besar mahasiswa berprestasi Indonesia tahun 2019 oleh Kementerian Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di antara 6 juta mahasiswa di seluruh Indonesia. Dan selain itu, sebagai mahasiswa hubungan internasional, saya juga aktif mengikuti kegiatan kompetisi sehingga ke Amerika serta Eropa. Saya selalu mengamalkan nilai kecerdasan spiritual sebagai komunitas humanum kepada kolega saya melalui perbincangan informal, baik di kegiatan kompetisi, organisasi, kepanitiaan, maupun mentorship. Selain itu, saya juga mengamalkan nilai keberagaman dengan selalu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, setara, non-diskriminatif, toleran, dan juga plural, karena saya percaya bahwa pluralitas merupakan kunci dari sebuah pembangunan bangsa yang maju. Pesan saya bagi mahasiswa-mahasiswi baru Unpar 2020, kalian harus percaya bahwa apa yang kalian miliki dan capai hingga saat ini merupakan hasil dari relasi yang kuat antara kalian sebagai manusia, Tuhan, dan juga alam. Maka dari itu, agar dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang revolusi industri 4, kalian harus memiliki kecerdasan spiritual agar tetap menjadi pribadi yang berakal, bermoral, berakhlak, dan juga tangguh. Selain itu, keberagaman juga penting agar kalian selalu memiliki sikap saling memahami, terbuka, dan mengedepankan dialog serta toleran sehingga kalian berani mengakui kesalahan, terbuka akan segala perubahan, adaptif, dan juga bisa saling mengerti satu sama lain. Terima kasih. Selama jadi mahasiswa, pengalaman berkesan yang aku dapetin tuh banyak banget. Mulai dari ketemu teman-teman baru dari berbagai macam latar belakang. Terus karena aku juga bukan orang Bandung, aku jadi ketemu sama lingkungan baru. Dan aku ikut berbagai macam organisasi sama kepanitiaan. Itu sebenarnya bakal sibuk dan capek banget, tapi selain itu juga ikut kepanitiaan dan organisasi itu dapat membuat pengalaman masa kuliah kita itu lebih berkesan. Kalau menurut aku, kita semua tuh harus dan wajib menjunjung tinggi rasa toleransi kepada semua masyarakat yang ada di Unpar. Nah, kalau keberagaman, menurut aku pribadi, kita itu harus bangga menjadi bagian dari keberagaman itu. Karena banyak banget hal yang kita bisa belajar gitu dari perbedaan dan keberagaman itu. Swastiastu. Saya Apti dari Bali, program studi administrasi publik angkatan 2017. Selama 3 tahun di Unpar, saya belajar banyak, mulai dari akademis, bergaul, dan lain-lain. Saya juga ketemu banyak orang di Unpar selama 3 tahun ini, mulai dari beragam ras, suku, agama, dan juga dari negara lain. Nah, selain saya belajar formal di Unpar, saya juga belajar mengenai saling menghargai, toleransi, dan juga mengenai keberagaman di Unpar. Beberapa kali saya sempat juga dikasih kesempatan untuk memimpin doa secara agama saya sendiri dan juga secara budaya saya dari Hindu dan Bali. Memiliki teman yang berasal dari berbagai macam latar belakang menjadikan saya pribadi yang lebih terbuka dengan adanya perbedaan dan keberagaman, baik itu di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Jadi setelah saya bertemu banyak orang di Unpar dari beragam latar belakang, saya mulai memahami dan memaknai perbedaan itu sendiri. Mulai dari saya berinteraksi dengan mereka, mulai saya juga memahami sedikit banyak tentang ajaran atau keyakinan yang mereka jalankan. Nah, setelah saya berkuliah lulus dari Unpar, tentunya hal tersebut akan tetap melekat dalam diri saya hingga nanti saya terjun langsung ke masyarakat dan juga mengaplikasikan bagaimana keberagaman tersebut di masyarakat. Pesan saya untuk adik-adik angkatan 2020, kalian bisa banget memanfaatkan segala kemudahan dan kemajuan teknologi dari adanya revolusi industri 4.0 di Indonesia sendiri, dan kalian menyebarkan keberagaman dan juga budaya yang kita punya. Tambah lagi, kalian bisa memanfaatkan hal tersebut untuk membuat orang lain lebih aware atau menyadarkan orang lain tentang pentingnya arti keberagaman dan kebersamaan kita di Indonesia.